Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kansa dari kelas 12 TKJ 3. Di sini aku bakal membuat video tugas sebenarnya dari guru, yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik. Nah, di sini yang aku gunakan itu ada 3 alat ya. Yang pertama, aku menggunakan ini RB951 series. Ini tuh untuk mikrotik B-nya, untuk mikrotik WLAN atau wireless yang bakal terkoneksi ke handphone. Selanjutnya aku pakai ini mikrotik yang versi hub series. Ini tuh untuk router A-nya, yaitu untuk koneksi ke IP client. Dan yang terakhir aku menggunakan ini switchnya aku pakai yang TP-Link yang 8 port. Oke, itu aja. Mungkin teman-teman mau lihat bentukan dari mikrotiknya. Langsung saja kita lihat video berikutnya. Nah, untuk konfigurasi awal, yang pertama adalah untuk di switch, port satunya itu adalah kabel jaringan yang menghubungkan switch ke internet, nah, atau ISP yang dari lab sini. Yang kedua, untuk port 2 ini adalah yang menghubungkan dari switch ke router A. Nah, di router A nya ini di port 1, sedangkan di switch ini di port 2. Yang di port 3 ini adalah kabel yang menghubungkan dari switch di port 3 ke router B di port 1. Dan yang terakhir, yang keempat ini adalah kabel yang menghubungkan dari switch ke klien. Untuk apa? Switch ini sebagai media untuk kita bisa mengkonfigurasi router A dan router B di komputer. Oke, jadi pertama kita harus mereset dulu konfigurasi router yang kita gunakan, karena takutnya mikrotik atau router yang kita gunakan itu telah digunakan sama teman-teman kita ya. Jadi biar konfigurasinya full total dari nol. Oke, terus langkah selanjutnya adalah kita memberi nama mikrotik yang kita punya itu di menu sistem identity. Nah, kita langsung kasih nama gak aja guys, misalnya ini tuh berarti router B. Biar apa sih dikasih nama? Biar nanti ketika kita masuk lagi itu tidak jadi tahu oh ini mikrotiknya kita dan tidak bertabrakan sama mikrotiknya teman. Oke, ini untuk router B nya udah. Ini Windows. Nah, ini yang pertama kita ke router A nya dulu ya. Kita masukin IP address router A. Untuk router A aku pakai IP address 192.216.10.1/24. Nah, untuk interface kita pakai Ether 2, apply dan oke. Untuk router B juga sama, kita tambahin dulu IP address-nya. Itu kalau untuk router B aku pakai IP address 192.115.20.2/24. Untuk interface kita pakai di WLAN 1 karena router B ini yang akan menghubungkan ke HP atau router wireless-nya. Play dan oke. Nah, lanjut, karena udah masukin IP address, kita langsung ke untuk router B nya kita nyalain dulu wireless. Itu ada di wireless. Nah, ini kan WLAN satunya ini belum nyala ya teman-teman, jadi kita harus nyalain dulu dengan cara mengklik WLAN 1 dan kita klik checklist. Otomatis WLAN satunya langsung aktif atau enable. Kita klik 2 kali. Nah, kita pindah ke menu ini ya, wireless. Untuk modenya kita bikin AP bridge, bandnya atau jadi BGN. Terus SID-nya itu adalah nama kita. Ya, aku pakai nama absen Kansa SMKN1PWK SCH.id. Nah, kalau udah kita langsung klik apply dan oke.
udah nih gitu udah. Kenapa sih untuk ulang ini itu sebenarnya opsional, bisa diaktifkan kapan aja, tapi aku memilih diaktifkan di awal biar apa, biar jadinya tuh nggak lupa nanti. Lanjut, kita langsung ke IP DHCP client. Di DHCP client di router A dulu, kita setting interface-nya Ether 1, add default root-nya yes, apply dan oke. Untuk router B nya juga sama, DHCP client-nya yes. Nah ini kan tulisannya statusnya masih searching ya teman-teman. Karena apa? Karena kabel jaringannya atau kabel jaringan internet itu belum dihubung. Jadi langsung kita hubungkan dulu. Nah oke, ya statusnya untuk kedua router ini udah sama-sama bound, artinya untuk internet itu sudah berjalan. Oke, next nih teman-teman, karena DHCP client sudah kita setting, kita lanjut ke firewall. Di router A, firewall, terus kita pencet menu NAT, klik tambah. Nah untuk chain itu search NAT, terus alt interface-nya Ether 1, langsung ke action-nya pakai masquerade, apply dan oke. Untuk di router B juga sama, search-nya interface, action, apply dan oke. Terus habis itu untuk yang di router B itu kita harus setting dulu DHCP setup-nya. DHCP setup ininya ulan 1 untuk DHCP server interface-nya. Next. Ini kita ubah ya list time-nya jadi 8 jam. Next, oke. Kita udah setting untuk DHCP servernya. Lanjut ke router A, kita buka dulu IP routes ya. Tapi untuk di router A itu IP routes kita hanya memeriksa aja, wah udah ada nih IP-nya dari DAS-nya, DAC-nya dan DC-nya udah ada. Sedangkan di router B kita harus menambahkan. Nah yang harus kita tambahin itu apa sih kak? Jadi yang pertama kita harus menambahkan IP router A, dan di router A juga kita harus menambahkan IP-nya router B sama gateway-nya. Kita pakai yang router A dulu ya, di router B. Cara melihatnya itu di IP address. Nah, ini guys. Jadi untuk IP DST address router A itu adalah 192.15.10.0/24. Nah, untuk gateway-nya di sini kita pakai dapat 30.30.30.9. Nah, itu gateway itu kayak IPSP-nya gitu loh teman-teman. Nah, saat kita masuk kan, kita juga melakukan hal yang sama di router A. Misalnya teman-teman di sini ya, 192.15.20/24. Gateway-nya 30.30.30.63. Ini kalau nggak salah ya teman-teman, Oke, udah masuk ya. Selanjutnya setelah di IP routes kita langsung ke routing. Di router A kita buka routing dan OSPF. Kita pilih menu networks, tambah. Nah untuk ini kita masukin IP address router A di sini. Nah kita masukin 92.215.10.0/24. Keluar sebentar ya guys. Untuk di router B juga kita lakukan hal yang sama di routing SPF network. Oke, routingnya udah. Sekarang kita cek di new terminal router A apakah bisa mengupin router B.
address yang sama seperti router A, tapi belakangnya kita pakai 2. Nah, oke, kita ubah dulu ya. Terus kita masukin 192.215.10.2. Untuk gateway-nya titik 1. DNS kita masukin 888 dan oke. Ini tulisan identify-nya guys, kita harus nah. Ini ada berapa sih? Oke, kita coba nge-ping di router A IP kliennya. Apakah masuk? Oke, ini belum masuk karena apa? Karena kabel jaringan yang dari IP dari klien itu masih di switch, belum kita pindah di router A. Sekarang kita pindah dulu. Nah, setelah semua konfigurasi selesai, kita langsung ubah teman-teman. Yang asalnya dari komputer klien itu di port 4 dari switch, kita pindahkan ke router A di port 2. Untuk apa? Biar nanti konfigurasinya kita terfokus ke router A dan kita langsung bisa mengkonfigurasi pemblokiran situs. Kita pencet ya saja kalau udah ada notifikasi network kayak gini. Nah, coba. Udah ada teman. Oke, kalau udah ada langsung aja kita ke setting web proxy. Dan di sini aku akan mencoba memblokir situs linux.org. Caranya gimana sih? Yang pertama kita buka IP web proxy. Di sini enable-nya kita checklist. Portnya kita ganti jadi 3128. Anonimusnya kita aktifkan. Terus change administratornya kita ganti jadi nama kita. Dan absen seperti nama apa namanya tadi tuh wireless kita, bulan kita. Kita bahasanya wifi kita lah. Oke, kalau udah kita klik play dan akses, kita tambah, kita masukin DSP hostnya pakai bintang linux.org, actionnya pakai deny, langsung mencet OK. Setelah itu kita buka IP firewall. Nah, ini di sini di NAT-nya kita tambahin lagi guys. Kita tambahin dengan chain-nya itu jadi DST NAT. Protokolnya kita aktifkan. DST port-nya aku isi 80,880,3128. Dan kita nggak pakai out interface, kita pakainya in interface. Nah, in interface itu kita pakai Ether 2. Kalau udah, kita langsung ke action-nya, kita pakai yang redirect. Untuk apa? Untuk memblokir situs yang kita inginkan. Dan portnya kita isi jadi 3128. Langsung pencet apply OK. Terus kita langsung tambahin lagi di firewall filter rules. Kita tambahin di sini chainnya forward. Untuk advance-nya kontennya kita isi linux.org. Actionnya kita isi drop. Oke, kita apply dan OK. Oke. Karena udah, mari kita coba tes. Kita buka Chrome. Oke, langsung kita ketik dulu ya linux.org. Sebenarnya dari sini tuh udah bisa menjadi bukti bahwa Linux 1 sudah terblokir karena tidak bisa dibuka. Kita coba buka yang lain, YouTube. Nah, bisa kan? Tapi teman-teman, ini tuh kita masih pakai website, kayak tampilan website yang udah dipakai atau ada change-nya. Kita harus, kalau misalnya kita mau ngetes pemblokiran situs, kita harus pilih 3 titik di sebelah kanan. Terus kita pilih yang new incognito windows atau bahasanya kayak tab samaran. Biar apa? Biar karena di tab samaran itu dia tidak menyimpan change. Kita coba lagi ketik linux.org. Nah,
selanjutnya. Nah, di sini udah ya tulisan Linux.org doesn't support a secure connection. Kenapa? Karena sudah terblokir. Selanjutnya kita coba YouTube. Oke, YouTube bisa dibuka teman-teman. Kita coba ngetik WA apa? WhatsApp web. Kita buka. Oke, bisa dibuka. Terus kita coba berita.com. Bisa dibuka. Cara akhirnya sudah bisa dibuka. Oke, ini untuk tes pertama di Chrome ya. Kita coba tes selanjutnya di Firefox. Nah, di Firefox kita tesnya linux.org .2 3128. Tara, langsung muncul your chance administrator is 15 _kansa smp1.sch.id. Oke teman-teman, akhirnya sudah terblokir. Terima kasih. Mungkin itu aja video aku untuk konfigurasi Mikrofik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.